memperlihatkan ijazahnya Pak. Apanya? Tadi memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi memperlihatkan ijazah. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Saat membuat laporan hingga saat ini ada beberapa barang bukti yang sudah diterima oleh penyelidik. Kemudian ada beberapa dokumen fotokopi ijazah, kemudian ada printout legalisir, dan juga ada fotokopi cover dari skripsi dan lembar pengesahan. Ada pertanyaan? Iya. Berarti pihak kepolisian sudah mengantongi ijazah milik pelapor JW dan lembar pengesahan skripsi untuk Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi ya. Oke. Dah buset. Ini yang goblok siapa sih ya? Yang goblok siapa sih? Orang diminta ijazah aslinya, tunjukin, keluarin, perlihatkan. Ini mah ya dibawa ke kantor polisi, masih fotokopiannya juga. Fotokopiannya juga, buset dah. Ampun, itu gua mah sama kuasa hukumnya Jokowi heran gua. Woi, tolong kasih tahu sama junjungan lu bahwa ijazah aslinya, ijazah asli, bukan fotokopiannya. Buat apaan fotokopiannya? Buat bungkusnya si uduk. Biji gandul. Berkas ijazah asli baik yang universitas sama yang SMA, SMP, SD kita berikan. Sampai sekarang masih di sana ijazahnya. Masalah kita sekarang fisiknya ini nggak ada yang tahu siapa yang megang itu loh kira-kira. Kalau pengacara Pak Jokowi menyatakan sudah diserahkan kepada Bareskrim, tapi baru saja kita membaca juga pernyataan dari Bareskrim juga melalui badan informasi mereka yang menyebut yang mereka terima itu adalah fotokopian ijazah. Nah ini jadi tambah bingung lagi kita ini. Berarti yang diserahkan kemarin itu benar nggak fisik ijazah yang dimaksud atau hanya sekedar fotokopian? Kalau kita baca pernyataan yang terakhir ini loh ya, yang menyebut yang mereka terima itu adalah polisi hanya menerima foto ijazah yang dilegalisir gitu. Pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu rakyat Indonesia. Ada penjelasan dari dia, jawaban dari dia. Misalnya soal ijazah dia. Jadi jangan dia bersenjata. Saya diam, dikatakan saya diejek saya diam, dihina saya diam. Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Kenapa saya bilang pucuk dicinta ulang tiba? Inilah yang dinantikan rakyat Indonesia. Selama ini saya diam mengenai ijazahku, macam-macam fitnah terhadap selama ini. Sekarang saya jelasin. Ternyata ijazahku itu begini. Semua orang nunggu itu. Dan itu mudah banget Bang ya? Mudah banget. Cuman nyampein bahwa ini jasa asli Iya. gitu ya? Bohong itu paling cepat beranak pinak. Bohong. Dari bohong ke bohong itu beranak pinak gitu. Iya. Dan ditopang oleh kebohongan lagi, ditutup oleh kebohongan lagi. Terkecuali dianggap rakyat Indonesia ini dungu, goblok, gitu loh. Diapain aja kambing conge. Enggak lah. Apa sulitnya? Kalau dia benar apa? Tetapi kalau banyak yang mau disembunyikan, banyak mau dibohongin, nggak akan keluar. Selama ini nggak dia tanggapin dong. Maka aku bilang pucuk dicinta ulang tiba. Inilah yang ditunggu. Rakyat Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah membicarakan masalah ijazahku sebenarnya begini. Boleh panggil Pratikno, dia rektor UGM. Boleh panggil si ini, dulu panitia pemilu di waktu aku jadi wali kota, ijazahku udah diperiksa. Waktu aku jadi gubernur, ijazahku udah diperiksa. Dan ternyata ijazahku clear, tidak ini. Selesai. Ini kan sampai ditangkap, dipenjarain, masuk tahanan, berpolemik soal ijazah dia. Coba tega nggak dia biarkan begitu? Sampai ada warga negara Indonesia masuk penjara hanya masalah ijazah dia. Iya. Saya pikir nggak adil itu. Ketidakterbukaan, ketidakjujuran, ini jangan korban masyarakat dong. Jangan rakyat jadi korban dong.
dengan penuh teka-teki dan tafsir sendiri. Jangan dong. Kejujuran, keterbukaan. Soekarno itu terbuka, pidato terbuka, kejujuran gitu loh. Ya, Jenderal Yusuf terbuka, Nasution terbuka, TB Simatupang terbuka, semua orang terbuka. Nggak dibiarkan masyarakat atau kita itu berteka-teki. Tidak kemudian selama ini aku udah diam ya, selama ini aku udah diam ya, ada batasnya loh, ada ininya. Itu menunjukkan. Oke, baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Pandana Baban. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi di Indonesia. Nah, perlu kita menyadari bahwa memang pada dasarnya negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada. Artinya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menyelesaikan semua permasalahan yang ada di negara kita, baik itu permasalahan dalam perekonomian, permasalahan dalam meningkatkan SDM dan SDA. Kenapa? Karena negara kita di 2045 ini, bagaimana negara kita menjadi negara emas yang dapat terpandang di mata dunia, baik itu dari sudut perekonomian, SDM, dan SDA. Itu yang paling penting. Nah, di 2045 ini tentunya itu dipersiapkan dari tahun-tahun sekarang. Tahun-tahun yang begitu berlanjut nantinya, ketika kurang pondasi ataupun persiapan yang begitu minim dan kurang, maka kita tidak akan sampai kepada titik yang kita inginkan. Itu yang paling penting dan yang paling utama. Segala sesuatu masalah, sebenarnya negara kita dengan berbagai masalah-masalah yang ada, baik itu A, B, dan C sampai seterusnya, ketika tidak difokuskan satu persatu dalam penyelesaian masalah, maka kita kelabakan menyelesaikan semuanya itu. Nanti yang satu belum selesai, malah bertambah lagi yang satu. Nah, kenapa banyak orang yang mengomentari mantan presiden kita yang dulu kita bangga-banggakan, bahkan juga yang dulu kita idolakan? Saya sendiri sempat kagum terhadap mantan presiden kita, yang dimana beliau adalah sosok figur yang benar-benar merakyat. Ternyata dengan memakai cover seperti itu, dia dapat memanipulasi semuanya. Dia dapat memanfaatkan situasi-situasi seperti itu hanya demi kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan golongan-golongan tertentu. Artinya, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita tidak mau lagi dibodohi seperti ini. Jangan mau lagi dimanfaatkan dengan situasi-situasi seperti ini. Dengan adanya dinamika-dinamika seperti ini, harapan kita adalah bagaimana kita mewujudkan sesuatu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang dimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selayaknya seorang presiden tidak ada yang namanya pilah-pilah, tebang pilih. Tidak ada seperti itu. Artinya seluruh masyarakat Indonesia, baik dia itu pejabat, baik dia itu masyarakat biasa, ketika salah maka ada konsekuensi di sana. Nah, ketika muncul isu yang selalu di-framing di media sosial, artinya ketika muncul itu Jokowi memiliki ijazah palsu yang seyogianya dengan udah jadi presiden harusnya udah lengkap dong semua data-datanya. Namun ketika ditelusuri lebih mendalam lagi, ternyata ini memang masih 50-50 teman-teman. Kenapa? Ya, belum pasti, belum ada kepastian, tetapi kemungkinan besar masyarakat Indonesia memikirkan hal yang sama bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu. Dan kalau ini tidak diselesaikan, ini akan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah masalah secara terus-menerus dan sulit untuk diselesaikan. Masalah terjadi di tahun-tahun ini, 10 tahun belakangan ini, itu terjadi karena Mulyono. Teman-teman tahu ketika pelanggaran yang melanggar konstitusi di kala itu,
itu hanya demi keluarganya, hanya demi anaknya. Dia rela melanggar konstitusi dan bahkan lucunya sampai sekarang masih belum mendapatkan suatu konsekuensi yang begitu mendalam, teman-teman. Artinya seharusnya Jokowi ya sudah diperiksa dan diadili. Makanya muncul kata-kata masyarakat, adili Jokowi, adili keluarga Jokowi, dan turunkan Gibran si Fufufafa. Apa yang disampaikan oleh pegiat-pegiat media sosial dan juga pengamat politik lainnya, Opung Nababan, ya, itu sesuatu pembelajaran bagi kita supaya kita dapat memahami lebih mendalam lagi, yang dimana masalah dapat terselesaikan ketika kita fokus kepada akarnya, yang dimana Jokowi lah penyebabnya semuanya itu. Ketika dia mulai cawe-cawe memanfaatkan parcok-parcok yang ada, ya, semuanya muncul, men. Kenapa muncul itu? Karena memang kaki tangan Jokowi yang begitu kuat dalam memainkan drama-drama politik ini sulit untuk diselesaikan. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, teman-teman silahkan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.